Kembali lagi di channel kami, Jejak Bertuah. Kali ini kami akan menguak kisah ditolaknya pinangan Nabi Muhammad SAW oleh seorang wanita. Namun sebelum itu, silakan subscribe dan klik tombol lonceng sebagai dukungan buat channel kami. Ketika lamaran Rasulullah SAW ditolak 2 kali oleh seorang wanita. Ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW, yang terlintas di benak kita adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama, insan yang paling sempurna, Al-Quran yang menjadi salah satu mukjizatnya dan merupakan pemimpin ideal sepanjang masa. Kawan maupun lawan enggan terhadapnya. Namun apakah benar ada wanita yang menolak pinangannya? Diceritakan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Isabah dan Al-Isti'ab, pada masa jahiliyah Rasulullah SAW pernah meminang Fahita, seorang wanita dari kalangan bangsawan Quraisy, putri paman Rasulullah SAW Abu Talib. Ibunya bernama Fatimah bintu Asad bin Hashim bin Abdi Manaf. Dia saudari sekandung Ali, Aqil dan Ja'far, putra-putra Abu Talib dan sepupu Nabi Muhammad SAW. Pada saat bersamaan, seorang pemuda bernama Hubairah bin Abi Wahab Al-Mahzumi meminangnya pula. Abu Talib menjatuhkan pilihannya pada Hubairah hingga akhirnya Abu Talib menikahkan Hubairah dengan putrinya. Dari pernikahan ini lahirlah putra-putra Hubairah, di antaranya Ja'dah bin Hubairah, yang kelak di kemudian hari diangkat Ali bin Abi Talib ketika menjabat sebagai khalifah sebagai gubernur di negeri Khurasan. Putra-putra yang lainnya adalah Amr, yang dulunya Ummu Hani berkunyah dengannya. Namun putranya ini meninggal ketika masih kecil, serta Hani dan Yusuf. Namun pada akhirnya Islam memisahkan mereka berdua ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan negeri Mekah bagi Rasulnya dan manusia berbondong-bondong masuk Islam. Ummu Hani masuk Islam bersama yang lainnya. Mendengar berita keislaman Ummu Hani, Hubairah pun melarikan diri ke Najran. Pada hari pembukaan negeri Mekah itu, ada 2 kerabat suami Ummu Hani dari Bani Mahzum, yaitu Al-Harish bin Hisham dan Zuhair bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah, datang kepada Ummu Hani untuk meminta perlindungan. Waktu itu datang pula Ali bin Abi Talib menemui Ummu Hani sambil mengatakan, "Demi Allah, aku akan membunuh 2 orang tadi." Ummu Hani pun menutup pintu rumahnya dan bergegas menemui Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah tengah mandi, ditutup oleh putri beliau Fatimah radhiyallahu anha dengan kain. Ummu Hani pun mengucapkan salam hingga Rasulullah SAW bertanya, "Siapa itu?" "Saya Ummu Hani, putri Abu Talib," jawab Ummu Hani. Rasulullah SAW pun menyambutnya, "Marhaban wahai Ummu Hani." Lalu Ummu Hani mengadu kepada Rasulullah SAW tentang kedatangan 2 kerabat suaminya untuk meminta perlindungan kepadanya, sementara Ali berkeinginan membunuh mereka. Maka beliau pun menjawab, "Aku melindungi orang yang ada dalam perlindunganmu dan memberi jaminan keamanan pada orang yang ada dalam jaminan keamananmu." Usai mandi, Rasulullah SAW menunaikan solat 8 rakaat. Waktu itu adalah waktu duha. Setelah Ummu Hani berpisah dari suaminya karena keimanan, Rasulullah SAW datang untuk meminang Ummu Hani. Namun dengan halus Ummu Hani menolaknya. "Sesungguhnya aku ini seorang ibu dari anak-anak yang membutuhkan perhatian yang menyita banyak waktu. Sementara aku mengetahui betapa besar hak suami. Aku khawatir tidak akan mampu untuk menunaikan hak-hak suami." Maka Rasulullah SAW mengurungkan niatnya. Beliau mengatakan, sebaik-baik wanita penunggang unta adalah wanita Quraisy, sangat penyayang terhadap anak-anaknya. Ummu Hani meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang hingga saat ini termaktub dalam Al-Kutubus Sittah. Dia pun menyebarkan ilmu yang telah dia dulang hingga akhir kehidupannya, jauh setelah masa khilafah saudaranya Ali bin Abi Talib pada tahun ke-50 Hijriyah.
Rasulullah SAW pun pernah ditolak lamarannya oleh seorang wanita di zamannya. Hal ini bisa menjadi pelajaran bagi mereka para laki-laki yang ditolak lamarannya agar bisa bersikap seperti Rasulullah SAW. Dan bagi para wanita, hendaknya bisa mencontoh sikap dan tindakan ini ketika menolak seseorang yang bagus agamanya, sehingga yang ditolak bisa berbesar hati dan tidak kecewa. Dukung terus channel kami dengan subscribe dan klik tombol lonceng agar anda selalu mendapatkan notifikasi video terbaru kami, serta share video ini dengan harapan semua orang mendapatkan hikmah dan manfaat dalam setiap kisah di masa lampau.